Jumlah warga yang pindah terdampak proyek Rempang Eco City masih menjadi pertanyaan besar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Riau mengajukan tantangan kepada Badan Pengusahaan Batam untuk membuka data terkait. Apa saja temuan Walhi di Rempang sehingga menantang BP Batam membuka data tersebut? Saat ini kami telah terhubung dengan Boy Evan Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau. Selamat malam Bang Boy. Selamat malam ya. Ya, Bang Boy, kami juga sebetulnya mengundang pihak BP Batam untuk bergabung dengan kita malam ini, namun belum mendapatkan respon. Ya, Bang Boy, apa alasan Walhi menantang BP Batam membuka data kepindahan warga tersebut? Ada dua hal. Pertama itu simpang siur gitu ya, ada simpang siur data antara yang disampaikan BP Batam, lalu Ombudsman, lalu masyarakat. Jadi ada tiga informasi yang berbeda. Gitu ya. Informasi dari Ombudsman, informasi dari BP Batam, informasi dari masyarakat. Hal ini membuat kami gitu, ya, selama kurang lebih 2 bulan ini mengidentifikasi hasil wawancara dengan masyarakat. Menanyakan misalnya kami memulai dari pembuatan data. Ada berapa jumlah kakak per kampung tua atau kampung lain juga yang masuk lokasi satu. Nah yang gitu ya, kami melakukan memilah data, gitu ya, memilah data, mana data yang setuju, mana yang data tidak setuju, lalu keluarlah itu kurang lebih di angka kami itu kurang dari 21% yang baru menyatakan pernyataan setuju terhadap untuk direlokasi, kesediaan untuk direlokasi dan melepaskan haknya di kampungnya. Nah, yang selanjutnya kami juga ambil kayak gini, gitu ya. Ada informasi yang disampaikan masyarakat bahwa ditemukan indikasi, ya, ditemukan indikasi beberapa masyarakat yang pindah itu bukan warga asli kampung tua yang masuk lokasi tadi. Yang kedua, mereka yang pindah ini mendapatkan bantuan dari ASN, pegawai Kemenek, pegawai BP Batam, lalu itu orang-orang yang terafiliasi dengan industri. Jadi kita mau mengklirkan aja gitu ya. Karena kan kalau kita bicara terkait dengan data dan informasi, keterbukaan informasi itu ada hak dasar warga negara gitu. Dan kewajiban negara untuk menyampaikan informasi itu secara publik. Ya, Bang Boy, apakah tantangan ini sudah disampaikan secara langsung ke pihak BP Batam? Nah, itu sih nggak nantang gitu. Tapi kan kami sebagai bagian dari masyarakat sipil, yang kedua kami memberitahu masyarakat bahwa sesuai dengan undang-undang bahwa hak atas informasi itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia bagian dari hak konstitusional, hak yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Undang-Undang Dasar kita. Nah, jadi sebenarnya kan ini kita memaksa, kita memaksa meminta BP Batam atau pihak manapun itu bersikap baik memenuhi hak dasar warga negara, dan kami sebagai organisasi masyarakat itu lalu sebagai organisasi yang kerja bersama masyarakat itu membutuhkan informasi itu supaya nggak ada simpang siur, karena simpang siur data itu dikhawatirkan akan mengakibatkan memperuncing suasana, membuat suasana tegang dan berpotensi membuat sistem baru. Kita kan nggak pengen ada konflik gitu ya, ada face to face antara masyarakat dan rakyat ya. Dan itu yang menjadi penting gitu ya, ketika data dan informasi yang disebar itu benar, nah maka itu bakal meminimalkan potensi ketegangan antara masyarakat dan pemerintah kota Batam plus BP Batam, kurang lebih gitu. Apa saja temuan Walhi Riau di lapangan, Bang Boy, mengenai data kepindahan warga ini? Nah, kalau informasi kita sih menemukan bahwa kita nggak menemukan, ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, baseline jumlah kepala keluarga berdasarkan kalau si BP Batam atau Ombudsman kan menunjukkan sekitar 800-an. Tapi cuma menemukan sekitar 635 data yang terverifikasi. Nah, ya, temuan lainnya itu ternyata jumlah tujuan nggak sebesar yang disampaikan BP Batam. Maka kami melahirkan pertanyaan,
angka 300 yang setuju itu, angka 300 yang setuju itu, apakah dia merujuk seluruh Pulau Rempang atau lokasi PN satu, itu yang penting untuk dijawab gitu ya, supaya simpang siurnya nggak semakin meningkat. Mengapa penting memastikan warga yang pindah berasal dari 5 kampung tahap pertama? Ya alasannya sederhana, alasan sederhana aja. Gitu. Apapun lokasi, apapun alasannya, masyarakat yang hendak dipindahkan, hendak digusur, atau hendak direlokasi, atau digeser apapun lah namanya. Ya. Nah itu kan masyarakat yang berada di Pasir Panjang, Blongkeng, Sembilang Hulu, Sembilang Tanjung, Sembilang Camping, Sembilang Pasir Merah, dan Sembilang Kartari. Nah jadi karena targetnya itu, maka kita harus penting mengidentifikasi yang tujuh ini dulu, baru kita cek data seluruh kampus. Nah yang kedua, kalau mau dipergunakan data penerimaan relokasi atau pelepasan hak di seluruh Rempang, maka baseline-nya data-data yang digunakan kata belum Rempang, bukan kata di tahap satu. Kayak gitu tuh. Saya rasa sih kawan-kawan BPKM juga ngerti. Karena kan pasti juga udah ngerti dari kami lah dengan penggunaan metode-metode itu. Ya, ada informasi yang kami terima Bang Boy, jika ada bangunan yang sebenarnya tidak layak dianggap rumah justru diklaim salah satu warga yang pindah. Apakah Walhi menemukan hal tersebut? Nah kalau kayak gitu kawan-kawan tanya ke masyarakat, gitu. Kami kebetulan belum sampai ke lokasi itu, gitu. Tapi memang banyak keanehan. Gitu. Misalnya ada masyarakat yang sebenarnya dia numpang di tanah orang, lalu dia mendaftar relokasi, itu kami bisa sampaikan. Tapi ketidaksesuaian bangunan itu saya belum verifikasi data ya dari tim maupun dari masyarakat. Ya, Bang Boy, konflik Rempang ini sudah berjalan setahun lebih. Bagaimana Anda menilai keterbukaan data dari BP Batam sejauh ini? Nah kami pikir sih datanya keterbukaan informasi, keterbukaan data yang mereka sampaikan sangat cukup dari proses sosialisasi gitu ya. Nah, sosialisasi itu kan apa yang dimaksud dengan meaningful participation, partisipasi bermakna. Itu kan hak orang untuk didengar pendapatnya, hak orang untuk menyampaikan mendapat penjelasan. Lalu yang ketiga, bagaimana dia bisa berorganisasi dengan baik. Nah, dari proses sosialisasi yang dilakukan, kalau kami lihat kan, sosialisasi ini kan baru digenjot dari sekitar bulan Juli dan Agustus. Tapi sosialisasinya itu dengan cara yang nggak tepat gitu ya. Cara yang nggak tepat gimana? Ada pemanggilan dengan berpolisi, lalu sedangkan kompol lupakan besar. Yang kedua gitu ya, tapi tidak dilakukan dalam suasana yang kondusif gitu ya. Malah suasana yang membuat masyarakat tertekan. Nah sekarang pasca bentrokan tanggal 7 dan 11 gitu ya, 7 dan 11, informasi-informasi juga simpang siur. Saya contohkan ketika tanggal 7 September. Ketika itu Menko Polhukam dan Kapolri bilang ada 70 atau 80% masyarakat yang setuju. Faktanya mana? Apakah ini sebuah kebohongan? Gitu ya. Tapi kan itu nggak pernah diklarifikasi, gitu ya, nggak pernah diberikan masyarakat. Lalu belakangan ada 300, ada apa? Nah, jadi ini data yang membuat perseruan di media, perseruan di lapangan kan karena perilaku yang membuat informasi jadi tertutup, dan saya harus sampaikan gitu ya, bahwa keterbukaan informasi adalah hak dasar hak asasi manusia, dan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyampaikan data itu. Terlebih masyarakat Rempang, gitu ya, kalau kita merujuk proses yang terjadi, mereka adalah masyarakat potensial korban yang sama, gitu ya, yang bakal ditingkatkan. Jadi itu yang paling penting dari kami. Bang Boy, sedikit mengenai diskusi peluncuran kajian kebijakan investasi Tiongkok dan PSN di Rempang yang tadi diselenggarakan. Apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Bang Boy? Nah, pertama kami ada 4 hal penting. Ya. Yang pertama, kami menjanjikan bahwa proyek ini merupakan transformasi bisnis pariwisata eksklusif gitu ya, yang bisnis pariwisata sebenarnya hotel, malam, pariwisata, karaoke, biliar dan lain-lain yang berubah menjadi pariwisata dan pembangunan kota baru. Nah, yang ini kan proyek sudah lama tadi sudah
di 2003 menjadi konstitusi. Nah, yang kedua yang kami sampaikan, ada proses perubahan proyek ini menjadi proyek strategis nasional. Konsekuensinya apa? Ada kemudahan-kemudahan yang diterima oleh pengusahanya. Nah, itu kan terkait dengan pelepasan hak atas tanah. Nah, sementara ini kan jadi insentif yang semakin besar di usahanya. Ya. Saya nggak tahu pentingnya negaranya gimana. Jika mereka makan mudah kawasan free lalu ditambah keadaan lagi, ini kan tentu memudahkan proyek hak masyarakat ke investasi. Nah, yang ketiga, kemudian kayak gini, penentuan rempang ekosistem sebagai proyek strategis nasional itu ada kaitannya dengan investasi Tiongkok. Apa kaitannya? Kaitannya ketika sangat cepat gitu, ketika 28 Juli dilakukan penandatanganan perjanjian antara Genji dan Kementerian Investasi. Di situ kita lihat pasca 28 Juli itu dengan cepat proyek ini berubah lagi, berubah menjadi proyek nasional, insentifnya begitu besar. Nah, lalu ada informasi yang menyebutkan ya, bahwa ini pabrik kaca terdapat di Genji itu perusahaan kaca terbesar nomor 2 di dunia. Ternyata tidak juga. Ya. Ternyata pabrik minyak saja di dunia bahkan di China. Di dunia dia nggak masuk 15 besar perusahaan kaca. Nah, selanjutnya apalagi gitu ya, ternyata dia punya 2 proyek mangkrak di Indonesia, di Gresik dan di Bangka Selatan. Yang ketiga, dia juga batal melakukan proyek lain di Kanada gitu ya. Proyek serupa dengan pabrik kaca itu ditolak oleh masyarakat Kanada. Nah, kenapa harus dibangun di sini? Nah, yang keempat gitu ya, yang kami sampaikan gitu, kalau proyek ini dilakukan dengan benar, pada awalnya di periode awal pendidikan statistik, gitu, masyarakat itu nggak nolak investasi, mereka cuma nolak relokasi. Dan yang kedua, kalau ada pengambilan tanahnya, itu mereka harus mendapat pentunjuk. Jadi pasca tanggal 7 dan 11, siapa sih yang merasa kemanusiaannya tidak terpukul dengan berpelakuan seperti kasar seperti itu, ya, dipaksa diusir dari kantongnya, lalu diancam dengan potongan senjata dan yang lain. Gitu. Masyarakat pelan-pelan berpikir kami nggak, kayaknya investasi ini sebelum terjadi dia sudah merusak harga diri kami, itu yang membuat masyarakat belakangan menolak investasi. Nah, dari beberapa temuan ini kami memberikan rekomendasi ada 4 gitu kurang lebih. Yang pertama itu kami meminta dalam apa sih yang dimaksud dengan orang munafik itu, salah satunya kan orang yang ingkar terhadap janjinya. Kalau kita masih ingat janji Presiden Jokowi pada April 2020, janji untuk memberikan sertifikasi kepada masyarakat di kampung lain itu ada saja tidak terrealisasi. Nah, kami berharap di sisa pemerintahan yang ada ini dan disertifikasi di kampung tua itu ditindaklanjuti. Nah, yang kedua, kami mengingatkan pemerintah, baik Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahwa ada namanya MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. MPR itu menjelaskan semangatnya itu ada evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, ada evaluasi terhadap pemerintah, lalu evaluasi ini yang harusnya evaluasi proyek itu, lalu mengkoreksi, mengevaluasi masih butuh nggak rakyat kita, juga masyarakat di Pulau Riau dan Batam masih butuh nggak pembangunan yang bernama Badan Hutan Batam. Nah, itu ada cantolan kalau melakukan evaluasinya, ada namanya MPR nomor 9 tahun 2001. Nah, lalu apalagi yang dilakukan dua presiden dan presiden terpilih ini. Nah, MPR 9 juga mengajarkan gitu ya, ada perlindungan gitu ya terhadap wilayah laut yang menjadi wilayah tanpa habitat, lalu pemulihan, itu yang kami minta. Nah, yang ketiga dan keempat kami minta Komnas HAM dan Ombudsman dengan serius untuk menindaklanjuti rekomendasi dan informasinya kepada beberapa kementerian lembaga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan proyek strategis nasional tentang energi. Salah satunya terkait dengan tembakan gas air mata, lalu administrasi perizinannya, dan yang terakhir terkait dengan pendidikan data informasi penerima relokasi dan penolak relokasi. Kurang lebih kayak gitu gambarannya.
Baik, Bang Boy Evan Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau. Terima kasih Bang Boy atas waktunya. Oke, makasih Mbak, sama-sama.